Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun tujuan dilakukannya pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, dan sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah sampai ke atas ya. Dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga kaki menjadi lemas, peredaran darah menjadi lancar ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat. Jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan refleksi ini merupakan upaya stimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh ya. Jadi apabila organ tubuh kita mengalami kelainan, bisa dibetulkan dengan cara pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut sebanyak 3 kali. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan setelah dilakukan pijat urut ini, biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, tidur berkepanjangan, atau justru setelah dipijat nanti tubuh akan terasa sakit semua. Hal itu tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati karena beberapa saat kemudian rasa itu akan hilang dan tubuh akan terasa lebih enak dan enteng ya. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga nantinya ya otot akan menjadi lemas, peredaran darah dan hormon menjadi lancar, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita khususnya pada kaki nanti akan hilang, terusir dan dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat inilah yang telah dikecapean. Jadi apabila terakumulasi banyak asam laktat, maka nanti tubuh akan terasa capek ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya.
Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat. Jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak dan dipijat secara bersama-sama. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup karena minyak merupakan pelumas ya. Apabila kurang minyak maka akan memperbesar gesekan antar kulit dan bisa berakibat panas dan berujung pada memar ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian pantatnya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya. Mana di daerah pantat ini juga merupakan pusat pergerakan, jadi juga terdapat banyak kendala ya biasanya. Mulai dari kebas, kemeng, sakit, pegal, linu dan sebagainya ya, yang mungkin terjadi pada daerah pantat ya. Oleh karena itu perlu dipijat secara intensif. Yang perlu diperhatikan dalam pijat urut ini, si pasien harus dikonfirmasi ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu harus kita tanya untuk menentukan pijatan mana yang pas bagi mereka ya. Nah, apabila dirasa kurang kuat, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada sekitar pantat ya. Nah, ini bisa menambah kekuatan pemijatan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pantat terus dipijat-pijat ya, sehingga permasalahan di pantat nanti bisa selesai. Kemudian dilanjut dengan pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak dan diberikan pijatan arahnya ke atas ya, dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Di tulang belakang pula ya merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu tulang belakang perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu tulang belakang ya. Ini akan memberikan stimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda berpikiran ya, merasa tabu ya dengan pijat urut ini karena harus melepas pakaian ya. Dan memang kalau pijat urut ini memang sedikit berbeda dengan jenis pijat yang lain,
di mana si pasien harus melepas pakaian, kemudian dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok ya. Apabila dirasa kurang keras pijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekan sambil digosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda ya, agar pasangan Anda nanti ya mendapat perlakuan yang khusus dari Anda, dan Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda dan tanpa menggunakan jasa pemijat orang lain, apalagi yang memijat itu laki-laki ya. Oleh karena itu silakan diikuti konten ini, kemudian silakan dipraktekkan pada pasangan Anda. Kemudian setelah itu, tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikatnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Lanjut, tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Kemudian setelah itu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri sebanyak 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa terapi pijat turut ini tidak ada yang terlewatkan ya. Semua akan dipijat ya. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Kita bisa juga dengan menggunakan kedua siku tangan kita ya, untuk menambah kekuatan dalam pemijatan, khususnya bagi mereka yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Dan pijatan ini tidak berlaku bagi pasien yang mengalami atau menderita osteoporosis ya, atau pengeroposan tulang ya. Pijat turut ini sebenarnya merupakan warisan ya dari nenek moyang kita, dan kita tinggal melestarikannya ya. Jadi tidak asing lagi bagi kita semua. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Mula-mula leher bagian belakang kita pijat-pijat, kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik, dan kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala samping kanan ya, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala bagian kiri ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa, karena merupakan ya relaksasi dan stimulasi saraf ya, jadi gabungan begitu.
terasa rileks, dan dipijat dengan seperti ini akan terasa enak luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi. Tangan kanan mula-mula kita oles dengan minyak. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dipastikan bahwa asam laktat nanti akan terusir dari tubuh kita ya, khususnya pada wilayah tangan. Asam laktat inilah yang telah dirasa kecapean ya. Jadi apabila kita terakumulasi asam laktat, nanti tubuh akan terasa capek dan berakhir pada demam ya. Kemudian telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat. Jari-jari tangan kanan dipijat-pijat serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan kiri pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kiri kita pijat-pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian dilanjut pada langkah yang kedua, pijat turun dalam posisi telentang. Caranya kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pada sendi lutut kita berikan perhatian khusus ya untuk merangsang ya, produksi cairan sinovial agar tetap normal ya. Ini merupakan cairan sendi yang apabila kekurangan cairan ini maka persendian akan terasa sakit ya. Karena merupakan pelumas sendi ya. Kaki kanan terus kita pijat, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pemijatan ya. Nah, cara pijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ke depan, semacam kita olahragakan ya. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pemijatan kaki kiri ya.
Kali ini dalam posisi terlentang, kaki kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa pada sendi lutut kita berikan perhatian khusus untuk menstimulasi produksi cairan sinovial ya, yang merupakan cairan sendi ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Tujuannya untuk memudahkan ya pemijatan ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke depan dan kita lipat serta kita berikan pijatan lagi ya. Ini semacam untuk diolahragakan ya. Setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat secara bersama-sama ya. Dan pada pangkal paha ya, sedikit kita berikan tekanan ya, jadi kita pijat sambil kita berikan tekanan. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita angkat ke atas dan kita tarik ke depan, semacam kita olahragakan sehingga terjadilah relaksasi antara kaki, pinggang, bahkan sampai ke punggung sana ya. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Mula-mula arahnya spin ya, atau memutar. Kemudian setelah itu kita kondisikan ya, apa yang menjadi tujuan dilakukan pijat perut ini ya. Mulai dari membetulkan peranakan atau mungkin mengatasi masuk angin ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pijat perut ini ya, kita harus memijat secara bijaksana ya. Jadi tidak boleh sembarangan dalam memijat perut, karena di dalam perut ini terdapat organ yang vital ya, yang sangat sensitif terhadap pijatan ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan tidak perlu memijat perut apabila tidak ada maksud yang jelas ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan pada perut ini juga bisa merupakan diet ya. Jadi bagi Anda yang mungkin perutnya gemuk atau mungkin kendor, bisa dibetulkan dengan pijat perut ini ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Sehubungan dengan itu ya, bagi Anda yang suka dengan konten ini, silakan diikuti dan jangan lupa di subscribe serta di share ke semua teman agar Anda dan semua teman Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya mula-mula dalam posisi telentang si pasien, kedua tangannya kita rentangkan,
Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Khusus untuk pangkal lengan kita berikan pijatan ya. Hal ini bisa menyembuhkan sesak nafas dan batuk ya, terutama batuk yang disebabkan oleh karena kecapekan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan menambahkan ya, demi sempurnanya konten ini. Untuk itu kami persilakan ditulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Karena apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri. Kedua tangan dalam posisi telentang, terus kita berikan pijatan ya, arahnya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan seperti itu. Dan pada pangkal lengan kita berikan pijatan ya, mana ini sangat baik untuk Anda yang mengalami sesak nafas dan batuk ya. Di samping guna ya dari pijat turut yang sudah saya uraikan di atas, pijat turut ini juga bisa sebagai sarana untuk memberikan nutrisi bagi kulit ya. Kemudian setelah itu ya, kedua tangan kita letakkan di bawah kepala dan kita berikan pijatan khususnya pada pangkal lengan seperti ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan lebih efektif dalam pemijatannya. Pijat turut ini sekaligus berfungsi sebagai pembersihan dari kulit ya. Jadi misalkan kulit Anda kotor, bisa dibersihkan dengan sarana pijat turut ini ya. Karena pijat turut ini memijat dengan cara menggosok ya. Pijat turut ini sebenarnya merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya, yang mana obat-obatan kimia cenderung ya terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk diurai ya, sulit untuk diurai dan terakumulasi di dalam tubuh dan bisa berdampak pada penyakit yang lain ya, misalkan kanker dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala dipijat-pijat mula-mula ya, dari alis kita tarik ke atas sampai ke ujung rambut secara berulang-ulang. Kemudian rambut kita tarik-tarik, kedua telinga ditarik-tarik secara lembut ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita pijat pundak kanan dan kiri secara bergantian. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangannya. Caranya mula-mula tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Dipastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh khususnya pada tangan nanti akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangannya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan kanan ya. Kali ini dalam posisi telentang. Tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat. Jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Kemudian dilanjut dengan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh pasien ya sebanyak 3 kali ya kurang lebih. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak kanan, tangan kanan, pinggang, sampai ke pantat sebelah kanan, dan berakhir pada kedua kaki kita berikan treatment secara bersama-sama ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri, sampai ke pinggang dan bahkan sampai ke pantat, dan berakhir pada treatment kedua kaki ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya, mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ya ditarik secara bersamaan. Kemudian kita berikan treatment dengan penumpu kaki lutut kita, dan kita tarik 3 posisi ya, atas, tengah, dan bawah ya. Kemudian tubuh si pasien kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali ya. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.